bagaimana sih masa depan tanpa pendidikan. Kalau tidak dibekali dengan ilmu, terus masa depannya ini mau dibawa kemana? Betul. Karakternya, Betul. kayak gitu, etikanya, Betul. itu mesti orang yang ya kalau hanya asal belajar tidak cukup, kayak gitu. Artinya dia harus punya pendidikan yang cukup dan harus punya ilmu yang bisa ditransfer ke ya mungkin ke masyarakat, ke lingkungan, kayak nanti besok-besok kayak masa depannya mereka, dan itu harus pendidikan itu bagi saya hal yang ya mungkin anak itu begitu dia besar dia belum mengerti langsung dia sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Mama kakak adik pemirsa yang berbahagia. Kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan izinkan kami berada di Kelurahan Minoko, tepatnya di reklamasi pantai Bilonong, dan bersama Mama Aisyah Bahweres. Tujuan kami hari ini Komunitas Mama Bakri untuk saling berbagi, sharing dan juga berdiskusi tentang perjalanan hidup beliau dan juga memberikan motivasi, semangat dan juga cerita hidup yang bisa menjadi motivator buat Bapak Mama kakak adik pemirsa yang berbahagia. Selamat sore Mama. Ya, selamat sore. Ya, terima kasih banyak buat kesempatan yang luar biasa buat kami komunitas untuk hari ini bisa berdiskusi dan juga berbagi dan share bersama Mama berkaitan dengan perjalanan hidup dan juga tanggung jawab Mama sebagai seorang ibu rumah tangga juga pejuang wanita di Kabupaten Alor. Ya, jadi Bapak Mama kakak adik pemirsa yang berbahagia, Raden Ajeng Kartini adalah pejuang wanita di Jawa Tengah, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui kesetaraan gender yang beliau perjuangkan. Dan hari ini komunitas hadir bersama seorang perempuan yang juga ada Raden Ajeng Kartini Kabupaten Alor yang terus berjuang untuk memenuhi kehidupan keluarga dengan segala sepak terjang beliau dan juga usaha yang pada hari ini kita duduk bersama Mama Aisyah Bahweres. Dan kami komunitas ingin mengetahui bagaimana perjalanan hidup Mama berkaitan dengan memenuhi kehidupan keluarga, memenuhi kehidupan masa depan anak-anak, dan juga bagaimana usaha ini bisa dibangun di sini dan luar biasa bagi memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Alor. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pasti untuk merintis satu usaha itu butuh proses. Dan proses itu yang pasti mulai dari nol. Terus ya dia melangkah pelan-pelan baru mungkin saat ini kita ada di sini. Memang untuk yang namanya seorang ibu atau seorang perempuan itu mungkin lebih ke tanggung jawab rumah tangga sebagai ibu rumah tangga. Tapi karena untuk perkembangan modern yang sekarang ini kita tidak bisa terlalu bergantung juga dengan penghasilan suami. Sebagai peran seorang ibu yang pasti saya juga harus turut membantu dalam tanggung jawab. Tujuannya untuk kebutuhan anak-anak dan untuk masa depan anak-anak. Mungkin dengan dasarnya pikiran-pikiran yang yang bagaimana supaya anak-anak ini ke depan bisa lebih baik masa depannya, pendidikannya, akhirnya punya motivasi. Motivasi itu dibangun dari yang awalnya mungkin usaha-usaha kecil, mungkin awalnya saya pernah dagang jual bakso di beberapa tempat. Dari situ terus pernah juga saya buka rumah makan, pernah. Terus kalau ada acara-acara di lapangan, pernah kemarin-kemarin itu ada kayak semacam acara-acara expo. Saya pernah jualan juga di dalam lapangan situ. Dan saya sendiri yang bawa mobil pick up, terus muat gerobak. Ini terus ya kayak begitulah, itu proses. Dan akhirnya dengan berjalan waktu saya juga pikir mungkin anak-anak juga sudah semakin besar, kebutuhan ekonominya juga sudah semakin
meningkat. Akhirnya saya punya inisiatif untuk berkecimpung di profesi kontraktor. Dan alhamdulillah selama saya berkecimpung di kontraktor itu dari tahun 2013. Dari situ saya berpikir kontraktor itu sepertinya kerja musiman juga, karena dia itu pekerjaannya itu ada jangka waktu. Nah, saya juga pingin punya usaha yang ya mungkin dibutuh oleh semua kalangan. Dan di samping itu juga saya juga berharap saya punya nilai tambah juga untuk masyarakat, paling tidak saya bisa buka lapangan kerja untuk masyarakat. Dan memang semua rencana niat saya itu alhamdulillah Tuhan jawab. Jadi dari ini yang saya biasanya itu kalau pergi nongkrong di kafe-kafe kecil, di teman-teman itu saya suka niat dalam hati. Besok-besok pingin saya kalau punya usaha kayak begini. Artinya mungkin saya juga kalau mau ketemu orang juga tidak susah, sudah punya tempat sendiri. Atau mungkin ada ya teman-teman yang mungkin ini saya bisa ajak main-main di saya punya tempat, dan Tuhan jawab. Kebetulan saya coba ke pemerintah, saya cari tahu ternyata tempat usaha ini yang tanggung jawab pengelolanya itu ada di PUPR Kabupaten Alor. Jadi saya coba bangun komunikasi, alhamdulillah saya diterima, saya dipercayakan untuk saya dapat tempat ini. Nah, tempat ini tadinya memang hanya berupa bangunan saja yang masih apa adanya, terus saya pengembangan. Tujuan saya pengembangan itu artinya saya mau tempat ini dijadikan semacam tempat ya untuk semua kalangan harus bisa ada di sini, kayak gitu. Nah, dasar itu karena saya juga punya teman di Kupang yang kebetulan kalau datang tanya tempat nongkrong di mana, saya juga bingung, tidak tahu mau arahkan kemana, kayak gitu. Jadi saya pikir saya sudah harus menyesuaikan selera orang di provinsi dengan kita di kabupaten. Nah, memang karena itu saya ya bukan yang terlalu mega-mega juga, tapi saya pikir ini sudah masuk standar, kayak gitu. Terus selain itu saya bisa buka lapangan kerja untuk anak-anak, dan memang di sini ada beberapa karyawan itu ada yang mahasiswa, ada beberapa itu ada yang sudah berumah tangga, dan kita di sini ada berapa? Ada 15 tenaga kerja yang kerja dengan saya di sini. Dan kelihatan ya mungkin yang teman-teman yang kadang yang datang ini siapa punya tempat, akhirnya dengar begitu saya punya tempat, mereka juga kayak tidak menduga karena pikirnya saya mungkin profesi kontraktor, hanya bisa di bidang kontraktor begitu. Ternyata mereka juga cukup ini bisa ya kok punya usaha kayak begini, usaha pelayanan makan minum apa segala. Nah, saya tahu usaha ini berkaitan dengan pelayanan. Saya suka sering saya briefing terhadap anak-anak itu, artinya kita ini jual jasa gitu, jual jasa. Jadi tolong kalau pelayanan itu yang paling inti itu harus dengan senyuman. Kita punya makanan juga kita mau desain dia punya bumbu juga kalau mau nikmat bagaimana juga kalau tanpa senyuman juga pasti. Terus saya juga bilang orang datang di sini nih datang bukan datang makan gratis, orang bayar kayak gitu. Jadi kita juga harus kasih pelayanan yang terbaik. Dan 1 tahun lebih dari 2021 Desember tanggal 29 saya mulai launching sampai hari ini, berarti sudah sekitar 1 tahun lebih. Dan ya semakin hari perkembangannya semakin bagus karena mungkin tamu-tamu saya lihat banyak sekali wajah-wajah baru. Ternyata itu tamu-tamu, dan saya juga itu dapat informasi dari luar kalau setiap tamu yang datang pasti Papi Cafe sudah dikenal kayak gitu. Jadi itu ada Papi Cafe di mana kayak gitu. Jadi sudah diajak ke sini, atau teman-teman travel yang pas lagi ini kalau mau datang ke sini ada yang komunikasi, ibu saya ada bawa tamu kayak gitu. Jadi ya saya anggap saya berhasil sesuai dengan saya punya
Ya, rencana dan ya, niat begitu. luar biasa. Ya, Ya, jadi memang dari penjelasan yang Mama sampaikan bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan itu tidak gampang. tidak gampang Butuh ya. kesabaran, butuh kesetiaan, dan butuh kerja keras uh, dan itu butuh dukungan juga pasti besar dari suami dan anak-anak Anak-anak untuk ya. mendukung. Dan harus diakui bahwa memang kondisi Kabupaten Alor ini tempat untuk keramaian yang bisa membangun, menampung dan juga merespon semua kebutuhan stres mereka, kebutuhan refreshing mereka itu tidak ada. Tapi kemudian sejak memang kami sebagai masyarakat Kabupaten Alor, khususnya Kota Kalabahi, ketika ada ini kami juga merasa senang karena ternyata sudah ada tempat yang bisa menampung semua aspirasi masyarakat, termasuk orang muda paling banyak yang stres dengan pekerjaan, mereka mau olimpiade di mana, dan mereka sudah bisa mendapat tempat yang cocok. Dan itu semua keberhasilan karena ada sosok perempuan di dalam yang punya ide kreativitas, inovatif, dan punya pikiran keras yang tadi disampaikan dari awal bahwa sampai hari ini bukan sesuatu yang gampang. Karena itu kami juga komunitas Mau Baki ingin tahu bahwa bagaimana Mama mengatur sampai anak-anak berhasil dalam pendidikan, karena pastinya sebuah kesuksesan ini pasti proses dan banyak tantangan, sehingga itu menjadi pergumulan Mama bersama Bapak. Tapi kemudian cerita-cerita lepas tadi menunjukkan sebuah keberhasilan luar biasa. Jadi kami komunitas Mau Bakri dan juga kami mewakili perempuan di Alor ini, bagaimana cerita sukses Mama sebagai seorang perempuan yang berhasil anak selesai pendidikan sampai S1, itu sesuatu yang luar biasa. Kami mau mendengar. Silakan, Mama. Terima kasih ya. Memang saya pikir sebagai orang tua ini kan kita punya tanggung jawab moral terhadap pendidikan anak-anak. Karena untuk pendidikan anak-anak ini bukan sudah merupakan satu kemampuan lagi. Orang yang kaya baru bisa ke sekolahkan anak, sudah tidak seperti itu. Tapi lebih ke bagaimana peran tanggung jawab orang tua. Kalau anak ini tidak hanya dibesarkan, tapi dia harus dibekali dengan pendidikan. Dan dasarnya pendidikan dia harus punya ilmu. Karena itu dasar nanti dia melangkah untuk dia punya kehidupan ke depan, dengan dia punya masa depan. Itu dia harus punya dasarnya dari pendidikan, terus menghasilkan ilmu. Ya, itu yang saya pikir kalau kita mau bekali dia dengan apapun untuk dia punya masa depan, tapi kalau tanpa dukungan pendidikan juga pasti sangat sempit, sangat terbatas dia punya logika berpikir. Gitu. Nah, saya ambil contohnya, kalau kita mungkin berbicara itu kan kita sudah bisa ketahuan, bisa terlihat kalau ini kelihatannya orang ini orang berpendidikan. Karena cara bicaranya, terus pemahamannya itu sedikit luas. Ya, beda dengan minta maaf kalau orang-orang yang mungkin keterbatasan pendidikan. Nah, dasarnya terus terang karena saya pengalaman saya cuman ijazah SMA, tapi saya sering belajar apa yang saya mau tahu itu pasti saya akan cari tahu gitu. Jadi mungkin di luar orang berpikir saya ini mungkin ada punya titel padahal sebenarnya saya cuman sebatas SMA. Nah, karena dasar ini saya pikir mungkin anak-anak saya harus lebih dari saya. Luar biasa. Itu motivasi hidup yang luar biasa. Jadi memang kebetulan anak saya ini yang perempuan ini dia punya keinginan, dan memang anak saya ini saya pikir entahlah dia juga mungkin karena ada basic darah dari orang tua, atau mungkin dia memang sudah ditakdirkan punya punya pikiran yang sedikit dewasa. Jadi memang selain petunjuk orang tua, dia memang antusias sekali untuk mau belajar, dan terbukti hasilnya luar biasa. Jadi anak saya itu memang dia dari tamat SD itu dia sudah masuk ke Pondok Gontor. Jadi dia lulusan dari Gontor, sempat mengajar juga di Gontor, ada mau masuk 2 tahun. Terus dia lanjut kuliah di Makassar, dan alhamdulillah sudah mau 2 tahun ini dia sudah kembali di sini. Dan sekarang mungkin dia lagi dalam proses mau
lamaran kerja. Tapi memang sebenarnya sudah dari kemarin-kemarin, hanya karena dia lihat mungkin usaha ini baru saya rintis, Ya. dengan saya punya kesibukan juga yang ya lumayan padat, jadi dia mama sudah biar nanti waktu 1-2 tahun ini saya bantu-bantu mama dulu di kafe, biar nanti sudah jalan normal, sudah mama sudah bisa percayakan orang lain kalau mama ada kesibukan, baru saya ini ya. Alhamdulillah ya, mohon dukungan doa juga. Siap. Mungkin tahun ini dia mulai melamar kerja. Itu yang kedua, anak laki-laki. Ya. Itu juga dia baru tamat SMA, sudah 1 tahun, tapi kemarin sempat tes mintanya mau di ini polisi, tapi mungkin nasibnya belum sampai di situ. Nah dia tes dan dia jatuh di bilang Psikotes. tinggi badan, Tinggi banget. masih di awal ya. Jadi saya pikir ya sudahlah, mungkin itu bukan dia punya garis di situ. Sekarang dia lagi belajar untuk bagaimana dia harus jadi orang wira swasta. Yang berikut, yang bungsu itu posisi sekarang masih SD kelas 5. Wah, luar biasa. Jadi memang saya ini bagaimana ya, kalau saya yang namanya sekolah itu bukan saya punya anak saja. Di rumah itu banyak keluarga punya anak-anak, banyak ya. Artinya kalau mau dibilang tinggal ya tinggal, tidak tinggal ya tidak tinggal, karena lebih banyak di rumah daripada di rumah mereka. Tapi saya cuma tekankan satu saja. Saya bilang kamu boleh masuk keluar sini bebas, mau tidur bangun sampai kapanpun silakan. Satu saja, kalau sekolah harus sekolah. Jadi saya cuma anak-anak tuh yang saya pesan tuh, karena memang hampir semua anak-anak yang ada di situ anak-anak masih sekolah. Ada yang masih SD, SMP, SMA kayak gitu. Jadi memang mereka ini kesannya ini bukan bilang orang tuanya sudah bisa atur, tapi ya mungkin pergaulan lingkungan atau bagaimana gitu. Tapi saya selalu bilang begitu, kalau mau datang di saya punya rumah, mau tinggal, mau tidur satu saja, saya tidak mau simpan anak-anak pengangguran kayak gitu. Jadi anak-anak itu pasti pagi harus pulang pergi sekolah, tapi kalau mau sekolah dari sini harus. Jadi memang saya untuk pendidikan itu bagaimana ya, saya punya hati itu bukan untuk saya punya anak saja, bukan anak kandung saja, tapi siapapun anak-anak yang ada di situ saya merasa saya bertanggung jawab terhadap pendidikan mereka. Dan memang ada juga saya beberapa keluarga punya anak yang sempat putus sekolah. Saya mungkin karena entahlah orang tuanya mungkin sudah kewalahan juga dengan anak-anak punya pergaulan atau bagaimana, tapi saya pikir anak-anak ini kalau kita ya mungkin dengan hati yang tulus, niat yang baik, pasti mereka tahu tujuan kita apa. Jadi alhamdulillah 2 orang itu yang putus sekolah, yang tadinya tidak mau sekolah, lanjut dan selesai juga. Luar biasa. Gitu. Ada lagi yang SMP yang sudah kelas 3, tapi seharusnya kelas 3 sekarang. Tapi karena sudah tidak ini, bilang harus ulang kelas 1. Saya panggil, saya coba bicara, kamu harus sekolah, kasihan kalau tidak sekolah. Kayak gitu. Artinya orang punya orang tua yang mampu saja, yang punya materi saja juga anak-anak harus dibekali dengan pendidikan sekolah. Apalagi kamu ini kasihan, kamu punya orang tua. Ya saya nasihat mungkin anak-anak ini, saya ini karena mungkin saya memang bicara dari hati juga, jadi mereka juga tergerak mungkin, dan alhamdulillah sudah sekolah. Yang tadinya benar-benar tidak mau, malah orang tuanya sudah tidak bisa ini, tapi sekarang 2 orang itu sudah sekolah. Ya begitu. Jadi memang anak-anak kalau di rumah itu, kadang-kadang orang masih di rumah, orang bilang pikir yayasan dalam rumah. Ya, tadi saya sempat pikir juga akan menangkan. Tapi ya saya cuma tekankan itu saja di anak-anak. Kamu mau masuk keluar, mau tidur bangun, mau makan minum, itu saya tidak pernah batasi tapi satu saja yang saya minta. Kalau kamu tidak sekolah, tidak boleh tinggal di satu rumah. Tapi kalau mau tinggal harus sekolah. Nah mungkin karena syarat begini, daripada mereka tidak bisa di rumah, ya terpaksa harus sekolah. Jadi akhirnya begitu mereka sekolah, saya ikuti. Setiap kali ini bagaimana, ada sekolah Mama Ais, ada sekolah. Ya, alhamdulillah. Jadi memang pendidikan itu bagi saya ya semacam kita semua yang namanya orang tua punya tanggung jawab, tidak harus terhadap kita punya anak kandung.
Tapi siapapun anak yang tidak ini kita juga lihat pasti kita prihatin. Karena kita berpikir bagaimana sih masa depan tanpa pendidikan. Kalau tidak dibekali dengan ilmu, terus masa depannya ini mau dibawa kemana? Betul. Karakternya, kayak gitu, etikanya. Betul. Itu mesti orang yang ya kalau hanya asal belajar itu tidak cukup. Kayak gitu. Artinya dia harus punya pendidikan yang cukup dan harus punya ilmu yang bisa Menunjang ditransfer dia ke ya mungkin ke masyarakat, ke lingkungan, kayak nanti besok-besok kayak masa depannya mereka, dan itu harus pendidikan itu bagi saya hal yang ya mungkin anak itu begitu dia besar dia belum mengerti langsung dia belum sekolah saja dia sudah dididik ya. dari lingkungan rumah tangga. Dan begitu dia sudah pas umur, semua orang tua pasti rata-rata anak ini harus disekolahkan. Tujuannya mencari pendidikan. Begitu. Luar biasa dari penjelasan Mama berkaitan dengan bagaimana keluarga buat pendidikan anak. Karena memang banyak orang berkata bahwa pendidikan paling awal itu dalam keluarga. Dibentuk, dididik, dan juga diberikan motivasi untuk mengejar masa depan melalui pendidikan dari rumah dan pendidikan formal yang ada. Dan luar biasa ada cerita bagus, cerita luar biasa yang kemudian tidak terpikirkan, akhirnya kami juga bangga karena sebenarnya Mama orang sosok yang tingkat kepedulian tinggi terhadap orang lain, dan itu tidak semua orang punya, Mama, karena nilai kepedulian itu menjadi dasar bagi kebaikan orang. Karena ada pepatah mengatakan tanam kebaikan maka akan petik kebaikan. Ya, karena itu Mama kebaikan itu anak-anak yang mendapat dan mereka sementara ini rasakan. Dan kami komunitas Umbaki berbangga bahwa banyak seorang perempuan itu visi hidupnya itu cenderung ke dapur dengan piring, gelas, dengan sayur, ikan. Bapak pulang datang sudah di meja, tapi Mama berbeda. Artinya bahwa tidak saja kita urus dalam rumah, tapi ada hal-hal penting di luar yang kemudian menjadi nilai yang kita harus perjuangkan bagi kehidupan ke depan. Karena itu kami tidak salah menyampaikan Mama termasuk Rajen-Ajen Kartini di alam yang terus berjuang untuk nilai plusnya kepedulian tadi. Karena Rajen-Ajen Kartini juga peduli terhadap sesama perempuan di Jawa Tengah. Di sini Mama peduli terhadap pendidikan, dan itu sesama konsep visi dan kami dan komunitas Umar Bakir, kami juga konsep sama, peduli terhadap pendidikan. Karena itu pendidikan utama. Dan itu kepedulian itu yang mengantar Mama. Memang sudah saatnya Mama punya pemikiran untuk alur ini ke depan. Karena itu kami minta pikiran Mama soal pikiran tentang alur untuk 2024 ke atas. Karena kita tahu bahwa pikiran-pikiran perempuan itu belum diterima sepenuhnya orang-orang orang alur, karena doktrin atau dogma atau kebiasaan yang sudah dibangun di Indonesia khususnya alur, laki-laki yang lebih banyak punya peran terhadap kehidupan perempuan. Jadi Mama harus membalikan itu. Karena itu kami komunitas ingin mau pikiran tentang alur untuk ke depan. Silakan. Jadi memang kalau dibilang nyamannya sekarang pasti nyaman, karena ada punya profesi di kontraktor, punya usaha juga, gitu. Terus tapi karena saya mungkin orangnya yang suka peduli dengan orang, mungkin saya punya hati sosialnya ini lebih kayak bagaimana saya harus punya nilai tambah, saya harus berguna untuk keluarga dan masyarakat. Memang timbul niat ini sudah lama. Hanya saya pikir mungkin dengan niat saya sekarang untuk mau maju di legislatif 2024, insya Allah saya mohon dukungan doanya. Mungkin saya sedikit cerita gambarkan isi hati saya. Kenapa sampai lahir saya mau ambil pertarungan nanti di legislatif 2024. Jadi saya pikir kalau di sekarang ini bukan berarti ya persoalan hal berbuat ini kan kembali ke kita. Kalau kita mau berbuat dengan keadaan apapun kita bisa berbuat, bukan hanya dengan kelebihan, gitu. Tapi siapapun kita, kalau kita masih sebatas masyarakat biasa, keterbatasannya ada. Gitu. Itu tidak bisa diukur dengan
pekerjaan, Betul. usaha, materi tidak bisa karena ya masih standar, masih sebatas masyarakat umum Iya, kayak kan gitu. dibatasi aturan. Ya, Iya, nah saya pikir mungkin dengan adanya apa ya jabatan politik ini mungkin itu punya bisa kekuasaan untuk lebih mengatur ya ya. lebih buat saya untuk saya pasti bisa lebih bermanfaat, lebih bisa Iya. berguna untuk keluarga dan masyarakat, Masyarakat, karena ada kekuasaan Ya, ada kayak kekuasaan. gitu. Artinya kekuasaan ini kan kembali ke kita. Iya, Kita mau pergunakan ini untuk hal baik baik ya. atau untuk hal yang Tidak, Pak. kurang bagus. Kayak gitu. Nah, kembali semua dari niat saja. Ya, jadi memang kalau saya itu apa ya, saya lihat masyarakat di Alor karena kebetulan saya punya pekerjaan ini membawa saya untuk saya rasa satu kabupaten Alor ini saya sudah sampai. Luar biasa. Mau di daratan Abad, Abal, Pantar, Teluk Mutiara, Kabola, saya rasa semua saya sudah sampai. Dan saya tahu kehidupan masyarakat di Kabupaten Alor. Baik itu yang ada di kota, baik itu yang ada di kampung. Ya. Dan kalau berbicara dengan kepentingan saya ada di Dapil 1 dan kebetulan Dapil saya itu ada di Teluk Mutiara dan Kabola. Ya. Dan posisi mungkin saya sedikit apa ya perkenalkan juga biar supaya Ya. mungkin lebih terbuka lah Ya. kayak gitu. Kalau orang tahu bilang mau maju dia dari mana kan Ya, begitu lagi. Jadi memang saya kebetulan di Partai Perindo saya punya jabatan Ketua DPC Dewan Pimpinan Cabang di Teluk Mutiara. Ya. Gitu. Jadi saya pikir jabatan juga yang saya dapat dari partai juga bukan ya kalau mau bilang punya kemampuan ya pastilah karena orang yang punya kemampuan dulu baru bisa dikasih tanggung jawab jabatan. Ya. Nah mungkin dasar-dasar ini terus banyak teman keluarga yang meyakinkan saya sudahlah maju sudah bisa biar maju supaya kita juga bisa berharap kayak gitu daripada selama ini kita juga begini-begini saja kayak gitu. Jadi ya itu jadi pertimbangan-pertimbangan yang bikin saya menjadi kuat. Saya bilang kalau saya mau berpikir tentang kontraktor dengan penghasilan kontraktor dibanding dengan DPR, karena bagi saya DPR itu kita bukan tempat cari uang. Betul. DPR betul, itu bukan tempat cari uang. Melayani. Karena kalau mau cari uang mending jadi kontraktor ya. daripada jadi DPR. Betul. Karena DPR itu kalau mau dibilang diharap dari apa gaji. Betul, gaji. Kalau bilang gaji besar berapa? Ya. Terus gaji ini kan bukan untuk kita pribadi. Betul. Ini gaji ini kan mau dibilang untuk urus masyarakat. Betul. Rumah tangga saja juga cukup tidak, Ya. apalagi urus masyarakat. Kayak gitu. Karena kita dalam rumah tangga ini kan semua punya kebutuhan. Betul. Suami punya, istri punya, Ya, anak-anak punya, keluarga punya. Ya, kayak gitu. Nah apalagi kita di Alor ini kan kalau mau dibilang kita urusan punya budaya ini banyak. kan lebih ke kekeluargaan. Betul. 1 bulan saja urusan keluarga. Tapi saya pikir mungkin dengan posisi saya yang saya rasa mungkin dengan ada apa ya dari usaha-usaha yang bisa menunjang nanti bisa punya menutupi saya punya mungkin kalau kurang di DPR ya sudahlah ada di sini nanti bisa tambal sulam. Nah itu yang bikin saya ini karena bagi saya ya kita mau jadi DPR itu pasti hanya berbuat gitu. Nah kalau tidak bisa berbuat juga ya mending sekarang saja jadi biasa-biasa orang masyarakat biasa. Artinya ada tidak ada kita tidak punya beban. Tapi kalau kita sudah masuk sampai ke situ, Tuhan sayang kalau memang kita juga duduk di ya Batu Nirwala, Gedung Putih. Ya berarti kita punya kehidupan ini bukan memikirkan diri sendiri. Tapi lebih kayak memikirkan banyak orang. Ya, 32.000 pemilih. Daripada saya pertimbangkan saya mampu tidak urus orang mampu tidak kapan saya punya niat saya bisa jalankan. Betul. Saya pikir niat saya, pikiran saya itu urusan saya dengan Tuhan. Kalau memang niat saya baik dan banyak orang yang dukung saya dan saya juga berpikir untuk saya bisa membantu orang harus saya tidak bisa bergantung dengan orang lagi. Kalau kemarin kan mungkin
ya nanti saya coba ya bicara dulu, minta tolong bisa tidak. Tapi kalau mungkin posisi insya Allah Tuhan saya yang berkenan, kalau nanti posisi saya jadi DPR, ya kalau saya bilang bisa ya memang bisa, karena Ya. saya yang berbuat langsung. Betul. Nah hal-hal ini yang menjadi kerinduan saya untuk saya harus punya nilai tambah. Luar biasa. Artinya hidup ini tidak hanya sebatas kerja, cari penghasilan, tapi bagaimana kita harus berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, mungkin ini motivasi-motivasi yang bikin saya untuk tidak semua orang di Kabupaten Alor ini yang saya bisa sentuhan secara sosial, secara ekonomi, tapi yang pasti saya punya dapil itu apa yang ada dan apa yang tidak ada saya akan perjuangkan, yang ada saya akan berbuat semaksimal mungkin. Luar biasa. Ya. Artinya bahwa memang harus diakui bahwa tidak semua perempuan berpikir seperti Mama. Yang tadi saya sampaikan, para perempuan sekarang maupun dulu berpikir tentang dapur karena tugas tanggung jawab atau kodrat perempuan itu dapur. Tapi Mama membalikan itu, bahwa kita dengan adanya kesetaraan gender, peran perempuan sama, juga ikut mengambil keputusan. Maka gedung Batu Nuwala pun ada punya kesempatan buat Mama untuk berkarya, melihat orang yang susah untuk dibantu, melihat orang yang terputus asa untuk diberikan jalan keluar, dan juga memberi banyak solusi buat pergumulan di daerah ini, khusus di Teluk Mutia dan Kabola. Karena itu filosofi hidup mengatakan bahwa kita punya garis tangan takdir hidup, tapi kalau kita tidak berbuah, maka orang tidak akan datang berjabat tangan dengan kita. Dan itu artinya kerjasama. Orang tidak akan bekerjasama dengan kita karena kita tidak pernah berbuat banyak hal. Tetapi kita kalau sudah berbuat banyak hal dan orang bekerjasama dengan kita, maka ada bentuk penghargaan melalui tepuk tangan yang diberikan atas keberhasilan di saat. Dan kami bangga sebagai seorang laki-laki, iri karena kami seorang laki-laki, kami juga orang berpendidikan, kami punya banyak sepak terjang soal organisasi, tapi kami tidak punya niat hal itu karena kami belum diberi kesempatan untuk berpikir kepada orang lain. Kami hanya baru urus pendidikan, tapi Mama punya kepedulian yang luar biasa untuk Alor. Karena itu kami berbangga bahwa ini merupakan nilai plus buat kami, dan kami berbangga juga Mama orang pertama kami yang wawancari dari seorang perempuan. Karena itu tetaplah berjuang, tetaplah bersemangat. Usaha ini juga bisa mendukung Mama untuk meraih cita-cita di Batu Nuwala. Dan 2025 kami akan melihat bahwa Mama sudah akan turun ke masyarakat melihat orang-orang yang susah. 2024. Iya, artinya bahwa 2025 baru mulai jalan. 2024 jalan sudah. Oh, sudah. Oh, luar biasa. Luar biasa. Itu ini artinya kan memang dia punya ininya kan harus ada di masyarakat. Begitu betul. Ini ya sudah dari sekarang ini kan prosesnya sudah jalan. Luar biasa. Ya. Terus satu hal lagi yang saya harus sampaikan, kayak saya punya kaum perempuan. Ya. Saya secara pribadi saya ingin menunjukkan ke khususnya kaum perempuan. Ya. Artinya bagi saya perempuan itu mau dibilang mesin penggerak. Mesin penggerak kita ini dimanapun yang namanya ada aktivitas, baik itu di rumah tangga, baik mau dibilang lebih kelihatan itu perempuan. Kayak gitu. Kayak contoh pesta-pesta juga pasti banyak perempuan. Kegiatan-kegiatan juga pasti yang lebih berperan perempuan. Jumlah penduduk sekarang perempuan yang paling banyak. Jumlah pemilih juga perempuan lebih banyak. Gitu. Hanya mungkin ada sedikit kelemahan dari kita perempuan itu mungkin di sisi mental. Saya pikir kalau untuk kemampuan dari pendidikan sudah terlalu banyak perempuan di Alor yang punya pendidikan bagus dan sudah pintar-pintar kayak gitu. Tapi mungkin mentalnya untuk mau kenal dunia politik ini yang mungkin masih ada konotasi politik itu seperti apa. Padahal saya pikir negatif. Ya, karena tadinya saya juga seperti begitu, tapi begitu saya kenal dengan teman-teman yang punya jabatan politik, saya pikir yang baik kita ambil kayak gitu. Ternyata di politik ini tidak hanya bilang politik kayak gitu, tapi ada apa dengan politik, positifnya di mana, negatifnya di mana. Nah ini yang saya mau anjurkan ke kaum perempuan, artinya kita perempuan ini punya nilai tambah karena kita selalu berpikir dengan rasa dulu. Kita merasa dulu baru kita berpikir, gitu. Beda dengan orang laki. Jadi kalau mungkin kita yang bisa mewakilkan dari perwakilan masyarakat, wakil rakyat, ya saya pikir kalau perempuan itu pasti lebih kayak
bagaimana rasa tidak tegaannya itu lebih tinggi. Tinggi, ya. Jadi berarti saya mau bilang kalau dia bisa berbuat pasti dia berbuat. Ya. Kalau dia tidak bisa berbuat pasti dia berusaha. Karena dia punya hati ini pasti tergerak untuk pingin berbuat. Kayak gitu. Jadi saya berharap ke depan harus ada perempuan-perempuan alor yang kalau sudah punya kemampuan di pendidikan, sudah punya kemampuan di usaha, harus coba lagi kemampuannya di politik. Kayak gitu. Karena di politik juga nanti kita duduk juga ini juga yang kita buat. Ini juga yang kita bicarakan, ini juga yang nanti kita fungsikan kayak gitu. Baik di bidang bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan. Ya, semua bidang ada di dalam politik gitu. Jadi kalau kita mau kembangkan bidang-bidang ini untuk supaya kita harus lebih ini ya, mari kita masuk ke dunia politik. Ya, gitu. luar biasa. Ya. Karena itu memang politik pengertianlah kekuasaan untuk menguasai. Ya. Jadi kita diberikan kekuasaan untuk mengatur, kita diberikan kuasa untuk melihat. Jadi sebenarnya banyak orang berpikir politik itu hal negatif, tapi salah. Banyak para ahli mengatakan politik itu kesempatan untuk menguasai dan kesempatan untuk mengatur. Karena itu bagaimana supaya mengangkat harkat martabat wanita, ketika politik ada kesempatan untuk diberikan kekuasaan dan kemampuan untuk mengatur perempuan, silakan perempuan untuk berkreasi. Karena itu terima kasih buat penguatan motivasi yang Mama sampaikan buat para perempuan di Alor. Ya, karena memang perempuan Alor. Karena itu kami guru, banyak perempuan atau guru-guru perempuan yang memang mereka guru honor, banyak partai yang tawar tapi menolak karena melihat punya potensi, kapasitas dan kemampuan untuk terjun dalam politik itu dorong seperti kita di konotasi negatif. Konotasinya lebih ke negatif. Artinya bahwa dari jumlah penduduk di Alor yang ada 200.000 lebih dan perempuan hampir 100.000 lebih, ini hanya 1% yang berpikir politik dan termasuk Mama di dalam. Ya. Kalau mau perekrutan para perempuan untuk masuk politik ketika tahun masuk mendekati 2003 nanti sifatnya itu untuk memenuhi kuota 30%. Bukan karena niat hati sang perempuan itu. Tidak dalam fokus keseriusan. Jadi hanya memenuhi kuota 30% dalam partai. Padahal sebenarnya mereka punya kesempatan. Ya, dan itu hasilnya makanya selama ini kan kita perempuan yang ada di DPRD itu kan paling banyak 2. 2 memang. Padahal harusnya ya minimal 5. 30% dari 5. Ya, betul. 5. Tapi belum pernah ada pencapaian. Sampai sekarang. Belum, sejak 4 saja belum pernah. Saya kurang tahu apa 3 sudah pernah. Apa hanya 2? Tapi selama ini yang saya tahu kalau bukan 1, 2. 2, betul. Kayak gitu. Ya, nah ini saya pikir kalau semakin banyak kita perempuan ya, kalau kita bisa memenuhi itu kuota kursi yang ada dengan 5 kursi, saya pikir perempuan-perempuan yang ada ini cukup senang. Karena kita perempuan-perempuan nanti yang dalam berjuang untuk aspirasi perempuan. Karena persoalan perempuan ini sangat banyak sebenarnya. Karena itu memang harus diakui bahwa dari kehidupan perempuan saya kita sudah datang lemah. Ya, banyak orang berpikir kalau perempuan itu identik dengan kelemahan. Ya. Tapi dalam kelemahan itu ada kekuatan besar. Ya. Karena itu kami komunitas Umabaki merasa bangga hari ini sedikit berdiskusi, sedikit berbagi, tapi nilainya banyak untuk masyarakat. Terima kasih. Dan nilai plus yang motivasi yang Mama sampaikan bagi perempuan di Alor untuk kita berjuang, jangan melihat politik itu sebagai konten negatif, tapi lihat itu untuk kesempatan untuk mengatur, untuk menguasai. Dan terima kasih cerita hebat dari keluarga, cerita hebat dari Mama sampai usaha ini berhasil. Mudah-mudahan orang-orang yang punya niat membuka usaha, Mama menjadi inspirator. Yang pasti semua pencapaian yang ada tidak terlepas dari dukungan suami. Paling inti karena kita perempuan, segala sesuatu yang kita mau buat itu pasti harus izin suami. Dengan dukungan suami baru semua ini bisa berjalan. Dan dukungan anak-anak tidak terlepas juga dukungan keluarga besar. Luar biasa. Terima kasih banyak atas kesempatan yang luar biasa. Dan juga kami komunitas menyampaikan terima kasih buat Bapak Lisa bersama anak-anak yang sudah memberi kesempatan kami untuk hadir dan berdiskusi dengan Mama. Karena biasanya begini ini
anak diskusi dengan perempuan ini merupakan hal pertama, dan itu kebanggaan buat kami komunitas. Terima kasih. Dan biarlah segala usaha dan upaya dan kerja keras mama dan juga harapan ke depan bisa tercapai Amin. oleh segala usaha dan kerja keras Amin. mama. Dan kami akan terus bekerjasama dengan mama dalam setiap waktu dan kesempatan kami siap. Amin. Terima Karena kasih. itu bapak mama, kakak adik, pemirsa yang berbahagia, inilah akhir dari diskusi kami, sharing dan berbagi bersama Mama Aisyah Bahweres. Biarlah cerita ini menjadi inspirator buat bapak mama semua, khususnya kaum perempuan yang lagi berjuang untuk bergeliat dalam kehidupan di alam ini. Terima kasih untuk semua, tetap semangat, salam Umma Bakti. Ya. Terima kasih, luar biasa. Ya, terima kasih.